Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. KPAI mengkritik pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang menyebut sekolah negeri semestinya hanya untuk siswa dengan tingkat ekonomi rendah. Lebih jelasnya kami akan langsung membahasnya bersama Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listiarti. Selamat sore Mbak Retno, Anda ini sudah membuat surat terbuka begitu ya untuk Mendikbud. Ada 3 poin di dalamnya, salah satunya yang pertama terkait dengan sekolah negeri hanya untuk orang miskin, begitu yang dinyatakan oleh Mendikbud. Apa sebenarnya menurut Anda yang salah dalam pernyataan ini? Apakah Mendikbud tidak terlalu memahami isi pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 atau seperti apa, Bu Retno? Iya, yang pertama, tidak dipahami dong berarti bunyi pasal 31, karena di situ kan setiap warga negara yang berhak ya mendapatkan pengajaran dan pendidikan. Nah, kata setiap warga negara kan tidak merujuk pada kelas ekonomi atau kemudian kompetensi akademik, ya kemudian yang lain-lain kan tidak. Di situ kan disebutkan setiap warga negara. Berarti semua warga negara Indonesia selama dia masih usia sekolah dan dia kemudian mau sekolah, maka sebenarnya negara wajib untuk memenuhinya. Bahkan untuk level SD dan SMP itu wajib dipenuhi negara dalam arti pembiayaan. Namun Undang-Undang Dasar 45 sendiri pun sudah ditambahkan lagi. Jadi sudah ada perubahan di mana lama belajar atau wajib belajarnya sekarang sudah menjadi 12 tahun. Nah, tapi memang untuk SMA dan SMK, taruhlah 12 tahun itu masih banyak yang berat di daerah, tapi untuk SMP dan SD itu umumnya kan sudah terpenuhi ya. Artinya memang untuk sekolah negeri semua nggak bayar, dan untuk swasta di SD maupun di SMP semuanya mendapatkan dana BOS dari APBD, dari APBN. APBD pun masih mendapatkan, DKI misalnya dengan istilah BOP. Jadi artinya ini adalah bentuk-bentuk di mana negara menjamin hak atas pendidikan tadi, karena ini hak dasar. Ya, hak yang harus dipenuhi negara bahkan dalam keadaan apapun. Jadi kalau menyebut sekolah negeri hanya ekonomi tidak hanya rendah atau miskin begitu berarti Mbak Retno. Betul. Tapi kalau kita lihat ini juga ucapannya mengacu pada undang-undang dasarnya yang ia katakan bahwa untuk melihat sosial ekonomi yang terendah atau miskin begitu. Nggak ada di dalam undang-undang dasar. Tidak ada kata-kata itu. Tidak ada, dan kalau kemudian beliau berpikir itu, saya malah menangkap di pandangannya Pak Nadiem bahwa sekolah negeri emang lebih rendah dari sekolah-sekolah swasta. Sehingga anak-anak kaya nggak usah sekolah di negeri, ambil aja swasta, karena negeri itu tidak bagus. Malah saya jadi menangkap itu. Yang kedua, padahal mestinya sekolah-sekolah negeri itu kualitasnya harus ditingkatkan dan harus sama, kualitasnya merata. Nah, kalau kemudian ada fakta bahwa sekolah negeri misalnya kalah dengan sekolah swasta yang mana? Kan yang berbayar mahal. Yang berbayar mahal itu ya memang pilihannya. Misalnya untuk masuk ke sekolah cikal, ke penabur, atau mungkin ke sekolah seperti lab school, ya pasti orang yang berpunya gitu. Dan itu kan pilihan kalau swasta. Tapi sebagai negara, sebagai Mendikbud, maka dia kan mewakili negara. Dalam hal ini sekolah pemerintah. Sekolah pemerintah itu sekolah negeri. Dan sekolah negeri yang bagus itu banyak di seluruh Indonesia. Artinya sangat tidak tepat menyatakan bahwa sekolah negeri diperuntukkan bagi anak miskin. Hak atas pendidikan itu harus dipenuhi negara, mau anak kaya maupun anak miskin, ya tidak boleh dibedakan. Jadi kalimat yang pernah diucapkan ya tidak ditemukan di dalam Konstitusi Republik Indonesia di pasal 31 itu. Baik, artinya yang Anda katakan dari tadi statement dari Menteri Pendidikan bahwa sosial ekonomi rendah ini seharusnya justru sekolah negeri ini lebih mendapat perhatian begitu, atau Anda menerjemahkan pernyataannya terlalu jauh begitu mungkin Mbak Retno? Enggak, kalau menyimak kata-kata berikutnya, beliau itu menyampaikan bahwa itulah kenapa sistem zonasi dalam PPDB kami terapkan. Disitulah sekolah negeri itu memang untuk orang miskin, karena jumlahnya juga kurang gitu loh. Karena jumlahnya kurang, maka yang kaya jangan berebutan di sekolah negeri. Kalau saya menangkapnya begitu, padahal sistem zonasi dalam PPDB ini justru ingin membentuk ingin mencegah pendidikan
itu tidak jadi pasar bebas, dan sistem zonasi PPDB itu lahirnya di 2017, bukan di era Pak Nadiem sekarang, justru ketika di era Pak Muhadjir. Dan waktu 2017, 2018 sampai 2019 itu sebenarnya terjadi peningkatan dalam jumlah jalur zonasi. Jadi mau kaya, mau miskin, mau pinter, mau enggak, dia boleh masuk sekolah negeri sepanjang jarak rumah ke sekolah dekat. Kan itu prinsip dari jalur zonasi. Dan untuk itu maka pemerintah ini baru sadar. Jadi pemerintah daerah tuh baru sadar ketika sistem zonasi diterapkan, karena mereka baru tahu bahwa wilayahnya kekurangan sekolah negeri, terutama SMP dan jenjang SMA. Lalu sekolah negeri itu nggak merata. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ini sebenarnya dari pengawasan kami 3 tahun terakhir itu sesuatu yang bagus terjadi. Pertama, daerah mulai membangun sekolah-sekolah negeri baru. Misalnya Kota Bekasi itu ada 7 SMP negeri baru dalam 3 tahun terakhir. Kemudian Kota Tangerang ada 9 SMP negeri baru. Di Jawa Barat dan juga di Kalimantan Barat itu dalam 3 tahun terakhir memang ada penambahan 1 SMA negeri. Lalu di Banten di 2020 ini ada 33 SMA negeri. Nah, itu sebenarnya disadari lewat APBD, karena APBD kan juga harus memenuhi 20% APBD-nya untuk pendidikan kan. Dan ketika kemudian membangun sekolah negeri ini, mereka berupaya untuk memfasilitasi atau untuk memenuhi hak atas pendidikan di daerahnya, karena kekurangan sekolah negeri mereka buat, terutama di wilayah-wilayah yang memang padat penduduk, sekolahnya tidak ada atau malah sekolahnya sedikit gitu ya. Lalu ini ditambah gitu, dan ini kan sebenarnya bentuk konkret negara hadir untuk memenuhi hak atas pendidikan. Jadi kalau sekolah negerinya kurang, jangan dibilang anak kaya nggak usah daftar negeri. Tapi yang harus dilakukan, Pak Menteri dan pemerintah daerah bekerja sama membangun sekolah negeri baru. Jadi tanahnya disediakan oleh pemerintah daerah, gedungnya dibangunin APBN melalui dana Kemdikbud. Menurut saya itu yang harusnya dilakukan, bukan kemudian mengontrol dengan cara sebaiknya orang kaya nggak usah sekolah di sekolah negeri gitu. Jadi kan kesannya sekolah negeri ini adalah khusus untuk anak miskin. Dan nanti kalau itu terjadi, ya orang miskin nggak bayar ini, nggak usah dibetulin, nggak usah diperbaiki, nggak usah ditingkatkan mutunya, kan bahaya kalau nanti mungkin bisa jadi Mbak Retno pernyataan ini begitu. adalah bentuk perhatian dari Mendikbud kepada masyarakat dengan ekonomi rendah begitu, agar mereka mendapat kesempatan yang lebih luas begitu. Enggak, kalau itu sih sebenarnya di dalam sistem zonasi sendiri kan gini ya. Sistem zonasi, jadi jalur sistem zonasi di dalam PPDB itu ada 3 jalur kan ditetapkan Kemdikbud. Yang pertama sebenarnya disebut dengan jalur zonasi tadi. Yang kedua adalah jalur afirmasi, kemudian jalur prestasi. Ada satu lagi sih, namanya jalur perpindahan orang tua. Ini khusus ASN, Polri dan TNI. Nah, di dalam jalur zonasi itu siapapun dekat rumahnya bisa terima. Tapi ketika ada anak pinter tapi rumahnya nggak deket sama sekolahan, dia pakai jalur apa? Jalur prestasi namanya. Artinya negara mikirin juga. Lalu kalau ada anak miskin jauh dari sekolahan, lalu dia nggak keterima gimana? Ada namanya jalur afirmasi. Jadi sebenarnya negara lewat sistem PPDB ini sudah memikirkan semua, tapi yang utamanya memang jalur zonasi agar mendekatkan. Kalau misalnya nih ya jalur zonasinya sudah 80% seperti tahun lalu, maka pada saat kita pandemi bisa kemungkinan besar tidak ada masalah dengan PJJ loh. Kan anak-anak itu dekat dengan sekolahan, masing-masing anak tetangga-tetangganya. Artinya bisa saling dukung-mendukung di dalam pembelajaran jarak jauh. Kalau sekarang kan enggak, anaknya masih jauh-jauh. Dan Pak Nadiem menurunkan dari 80 yang sudah luar biasa itu jadi 50 gitu. Baik Mbak Retno Listiarti, terima kasih sudah bergabung. Semoga apa yang baru saja Anda sampaikan ini juga didengar begitu ya oleh Mendikbud Nadiem Makarim. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. KPAI mengkritik pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang menyebut sekolah negeri semestinya hanya untuk siswa dengan tingkat ekonomi rendah. Lebih jelasnya kami akan langsung membahasnya bersama Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listiarti. Selamat sore Mbak Retno, Anda ini sudah membuat surat terbuka begitu ya untuk Mendikbud. Ada 3 poin di dalamnya, salah satunya yang pertama terkait dengan sekolah negeri hanya untuk orang miskin begitu yang dinyatakan oleh Mendikbud. Apa sebenarnya menurut Anda yang salah dalam pernyataan ini? Apakah Mendikbud tidak terlalu memahami isi pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 atau seperti apa, Bu Retno?
Iya, yang pertama, tidak dipahami dong berarti bunyi pasal 31, karena di situ kan setiap warga negara yang berhak ya mendapatkan pengajaran dan pendidikan. Nah, kata setiap warga negara kan tidak merujuk pada kelas ekonomi atau kemudian kompetensi akademik, ya kemudian yang lain-lain kan tidak. Di situ kan disebutkan setiap warga negara. Berarti semua warga negara Indonesia selama dia masuk usia sekolah dan dia kemudian mau